Baik, pada malam hari ini kita akan mereview kembali tentang mudhof dan juga mudhof ilaih ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita akan beranjak ke materi tentang man'ut na'at ya. Nah, kalau di beberapa minggu sebelumnya itu kita pernah mengulas tentang mudhof ilaih. Nah, kali ini kita akan perdalam lebih jauh. Lalu kemudian kita akan membahas tentang man'ut dan juga na'at. Kira-kira begitu. Nah, saya akan share dulu Bapak Ibu sekalian materinya. Di sini masih kosong ya, masih menggunakan Word. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apa suara saya terdengar mungkin di Bapak Ibu sekalian? Jelas. Jelas ya, Pak? Oke, terima kasih banyak. Nah, ini pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut tarkib al-idhafi begitu. Tarkib idhofah. Nah, tarkib idhafi ini masuk ke dalam pembahasan frasa ya. Nah, di pertemuan pertama itu saya jelaskan bahwa ada kalimat dalam bahasa Arab itu bisa sama seperti bahasa Indonesia, yakni ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, subjek di dalam pertemuan pertama itu saya sampaikan bahwa subjek itu dalam bahasa Arab ada 5. Yang pertama ada fa'il, yang kedua ada naib fa'il, ya. Yang ketiga ada isim kana, yang keempat ada isim inna, dan yang kelima, yang keempat ada isim kana, dan yang kelima ada isim inna. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya jelaskan juga tentang objek ya, tentang predikat dan juga objek dan juga keterangan. Nah, itu semua adalah penjelasan pada tataran yang sifatnya fungsional atau fungsi ya. Adapun pengisi fungsinya begitu kan ada macam-macam ya. Nah, ada yang pada tataran kata, ada yang pada tataran frasa, dan ada yang pada tataran klausa namanya itu atau kalimat. Tapi kalimat anak atau klausa anak namanya. Nah, kali ini kita akan membahas yang pada tataran frasa itu. Begitu ya, karena di beberapa pertemuan sebelum-sebelumnya kita juga sudah membahas misalnya isim mu'rab ya, terkait isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian isim ghair munsharif itu kita sudah bahas, dan juga jamak mudzakkar salim juga. Nah, kali ini kita akan membahas langsung ke frase ya. Frase itu adalah kelompok kata ya yang terdiri dari 2 atau lebih kata tapi tidak membentuk subjek predikat. Itu disebut sebagai frase ya. Nah, contoh frase itu bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia? Misalnya ada pintu kelas ya, pintu kelas. Pintu kelas itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama pintu, kemudian yang kedua kelas, begitu. Nah, digabungkan pintu kelas. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya adalah tarkib idhofi, begitu. Dan itu masuk dalam kategori frasa. Ya, frasa. Kemudian ada lagi misalnya orang ganteng. Nah, orang dijelaskan oleh
naatnya ganteng ya. Man'utnya itu orang, naatnya itu ganteng. Itu juga masuk ke dalam kategori frase, tapi frasenya namanya adalah tarkib wasfi yang akan kita jelaskan nanti begitu. Nah, untuk sementara kita akan perdalam lebih jauh dulu yang pertama ini, tarkib idofi. Ini sekaligus untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari bersama ya di beberapa pertemuan yang sebelumnya begitu. Saya lupa itu di pertemuan berapa. Nah, tarkib idofi atau itu terdiri dari yang pertama adalah mudhof, al-mudhof, begitu. Sementara yang kedua adalah al-mudhof ilaih. Nah, ini ada al-mudhof, kemudian yang kedua adalah al-mudhof ilaih. Ini yang disebut sebagai tarkib idofi begitu ya. Nah, misalnya kita ingin gabungkan kosakata seperti ini. Al-muslimu. Begitu. Al-muslimu. Al-muslimu. Lalu kemudian di sini ada al-Madinah. Nah, al-Madinatu. Gitu ya. Al-muslimu al-Madinatu. Nah, kita ingin gabungkan ya, Bapak Ibu sekalian antara dua kata ini sehingga dia menjadi satu. Begitu. Lalu dia menjadi bagaimana? Menjadi muslimul Madinati. Gitu ya. Menjadi muslimul Madinati. Nah, jadi al-muslimu al-Madinatu atau muslimun ya, Madinatun itu bisa menjadi muslimul Madinati. Ini untuk yang muharraf ya atau yang apa namanya? Yang tentu ya, yang ma'rifat. Nah, kalau yang nakiroh itu berarti muslimu Madinatin. Begitu. Ya, di sini ada muslimu Madinatin tanpa ada al ya. Begitu. Nah, karena tidak ada al, maka konstruksi secara keseluruhan antara Muslim dan Madinah itu membentuk apa yang disebut sebagai nakiroh, kira-kira begitu. Kalau yang di atas adalah ma'rifat. Nah, dalam pertemuan itu juga saya menyampaikan tentang beberapa catatan terkait apa namanya? Terkait syarat daripada apa? Syarat daripada mudhof dan syarat daripada mudhof ilaih itu bagaimana? Seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu. Syarat daripada mudhof ini saya letakkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah bahwa yang namanya mudhof itu tidak beralif lam. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya asalnya kita pengen menggabungkan al-muslimu plus al-madinatu, nah, sehingga dia berubah menjadi muslimul madinati. Maka kita melihat bahwa alif lam ya dalam mudhof itu harus hilang, gitu. Tidak boleh beralif lam.
Jadi di sini alnya kita hilangkan. Begitu. Nah, alnya kita hilangkan, bukan mimnya ya, mohon maaf. Oh, ini belum berubah juga. Nah, kira-kira bukan, yang jelas ini bukan mim. Alnya ya yang harus dihilangkan. Begitu. Kemudian yang kedua, gitu. Tentunya karena dia itu tidak beralif lam, seharusnya kan tanwin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau al-muslimu hilang alif lamnya, tentunya menjadi muslimun. Begitu. Tapi ini tidak. Nah, artinya apa? Tidak bertanwin. Atau uh, tanwin untuk yang kira-kira untuk isim mufrad ya misalnya. Isim mufrad. Nah, kan pakai tanwin tuh kalau isim mufrad atau misalnya jamak taksir begitu. Itu pasti dia berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Nah, tanwinnya ini kita hilangkan gitu. Saya sebut X tanwin. Nah, X itu maksudnya tanpa tanwin. Nah, itu untuk isim mufrad dan juga jamak taksir. Kan punya tanwin ya misalnya. Contoh yang lain, ini baru satu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana misalnya untuk yang isim musanna? Gitu. Nah ini kemana ini? Untuk yang isim musanna. Nah, isim musanna, isim yang berjumlah dua itu, atau jamak muzakkar salim, begitu. Itu tanpa nun ya. Artinya nunnya dihilangkan. Mohon maaf ini ada satu lagi Bapak Ibu. Ini jamak muannas salim. Begitu. Jadi ada tiga. Isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, jamak muannas salim itu tanwin dihilangkan. Sementara isim musanna, jamak mudzakkar salim itu apa namanya? Nunnya itu kira-kira dihilangkan. Begitu. Oke, kita lihat di sini misalnya Bapak Ibu sekalian. Yang tidak bertanwin itu apa saja? Nah, contoh misalnya isi mufrad seperti di atas lah ya. Kalau jamak taksir, misalnya rojulun. Rojulun. Nah, ini dijamakan kan dia menjadi rijalun kan. Begini. Nah, rojulun dijamakan menjadi rijalun. Coba kita tambahkan dia dengan al-Madinah. Gitu. Nah, sehingga dia nanti akan berubah menjadi rijalun. Nah, itu kan karena sudah tidak beral, taruhlah begitu ya. Nah, yang pertama kan tidak beralif lam. Tidak beralif lam. Berarti ini karena sudah tidak beralif lam, tinggal persoalannya apakah bertanwin atau tidak. Atau ada nun tasnia atau nun jama. Nah, di sini adanya ada tanwin. Maka tanwinnya itulah yang harus kita ubah menjadi dhamma. Sehingga menjadi rijalul madinati. Madinati. Begitu ya. Nah, ini untuk jamak taksir. Bagaimana untuk jamak muannas salim? Contoh misalnya jamak muannas salim al-muslimatu plus al-madinatu. Nah,
Nah, kemudian tentunya alif lam harus kita hilangkan begitu. Situ ada alif lam. Ya. Muslimatun kan harusnya. Muslimat. Nah, tun. Tapi karena ini dia menjadi mudhof. Nah, ini tuh saja. Lalu al-Madinah. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan isim musanna? Contohnya bagaimana? Dan juga jamak mudzakkar salim. Nah, isim musanna misalnya ada rojulun. Nah, Rojulani. berubah menjadi rojulani ya tasniahnya. Tasniahnya menjadi rojulani atau ar-rojulani kira-kira begitu. Rojulani. Ar-rojulani. Lalu kita tambahkan di sini al-Madinah. Al-Madinah sehingga menjadi yang pertama tidak beral berarti kan rojulani ya begitu. Rojulah. Ya, rojulani. Karena itu isim musanna berarti tanpa nun. Nah, rojula al-Madinah. Nanti begitu. Kalau jama mudzakkar salim al-muslimuna Al-muslimuna. plus Muslimun. al-Madinah ya. Nah, Al-Madinah. berarti alif lam dihilangkan. Muslimuna. Muslimuna. Lalu nun juga kita hilangkan. Oh, hilang ganti alif. Ya, ganti alif. Muslimu. Muslimul. Al Muslimul. Tapi bacanya langsung muslimul kan Ustaz? betul betul ya, Ibu. Muslimul Madinati begitu. Nah, Muslimul Madinati. Nah, ini kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi hilang ya. Nah, ini terkait yang tidak terkait isimnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini ketentuan ya, bahwa yang namanya mudhof itu dia harus sesuai ya i'rabnya ya i'rabnya harus sesuai ya. Yang i'rabnya itu maksudnya yang an-in-un-nya, yang akhiran kata itu i'rabnya harus sesuai fungsinya dalam kalimat gitu. Nah, artinya i'rab itu yang mansub, majrur, marfu itu i'rab. Atau dalam linguistik itu disebut kasus, ya, sistem kasus. Kasus ini bukan, jangan dipahami dengan kasus pencurian, kasus pembunuhan, tidak, ini istilah yang sangat khas linguistik ya, yang untuk menunjuk pada perubahan yang terjadi pada akhir kata akibat fungsinya, ya, fungsi yang diperankannya di dalam kalimat begitu. Nah, kalau misalnya objek berarti kan mansub. Ya. Kalau subjek ya marfu untuk subjek nomor 1 sampai 4. Tapi subjek nomor 5 yakni isim inna itu mansub ya, bukan marfu. Nah, contoh kita misalnya kita lihat di sini. Ada nazartu. Nazartu. Gitu. Nah, di sini ada rijalal madinati. Jadi yang terkenai i'rab itu adalah yang pertama ini. Sementara yang kedua, ya ini tetap majrur ya Bapak Ibu sekalian. Tetap majrur. Yang kedua, maksudnya yang mudhof ilaih, kira-kira begitu. Kemudian
muslimatu al-madinati. Berarti dia berubah menjadi nazartu muslimati al-madinati. Nah, jadi muslimati oh hilang ya. Oh. Nazartu muslimatil madinati. Nah, ini ciri mansub daripada muslimat atau jamu muannas salim adalah kasroh. Kemudian rojulani plus al madinah menjadi rojulal madinati. Yang ini ya Bapak Ibu. Ini akan berubah menjadi rojulail al madinah. Rojulail madinah. Seperti itu. Jadi nazartu rijal al madinati, nazartu muslimatil madinati, nazartu rojulail madinati. Seperti itu. Nah, kemudian kalau al-muslimuna, muslimul madinati akan berubah juga ketika menjadi objek, misalnya menjadi muslimil madinati. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, terus catatan untuk yang mudhof ilaih, begitu. Kalau mudhof ilaih itu berarti kan kalau kita perhatikan misalnya di sini muslimul madinati, muslimu madinatin, kita lihat al-madinahnya itu semuanya adalah semua ya. Itu artinya adalah majrur. Karena itu di sini kaidahnya adalah bahwa yang namanya mudhof ilaih itu harus selalu majrur. Begitu. Harus majrur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ada dua kemungkinan. Ada ma'rifat ya, ada nakiroh madinatin. Jadi yang namanya mudhof ilaih itu boleh ma'rifat atau beral, boleh juga atau boleh juga nakiroh. Nah, itu tergantung pada niat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya bendanya itu sudah jelas dan yang diajak bicara itu tahu yang kita maksud, nah itu pastinya adalah ma'rifat. Tapi kalau kita sama-sama belum tahu gitu ya, masih ngawang entah gimana, itu nakiroh begitu. Seperti itu. Muslimu madinatin, muslim kota. Kita bertanya-tanya kota yang mana begitu ya. Nah, kalau kita sebut muslimul madinati. Nah, antara saya yang pembicara dan juga yang diajak bicara, diasumsikan sama-sama tahu yang dimaksud Al-Madinah itu apa. Oh, yang sering kita obrolkan, Jakarta misalnya begitu ya. Baru itu Al-Madinah. Tapi kalau masih ngawang-ngawang, ya tanpa alif lam begitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian terkait materi tarkib idhofi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, persoalannya di sini gimana kalau seandainya ini kan yang kita contohkan adalah dua kata begitu ya. Yang kita contohkan di sini adalah dua kata. Nah, oke, yang kita contohkan di sini adalah dua kata ya, dua kata. Bagaimana kalau seandainya yang tiga kata atau lebih ya? Nah, kita kasih contoh lagi di sini. Bagaimana cara analisisnya? Kalau seandainya ada tiga kata. Misalnya begini, saya pengen membentuk mudhof ilaih yang terdiri dari tiga kata. Kalau ini kan ada dua kata ya. Rijal plus al-madin. Nah, saya pengen ngubah. Rijal, di sini ada ar-rijal ya. Nah, di sini. Ar-rijal
Kemudian di sini ada Al-Madinah. Al-Madinah. Kemudian saya juga pengen nambahin di sini kota apa ya yang ini? Al-Basrah, taruh begitu ya. Al-Kufa lah gitu. Karena yang ada Al-Kufa. Oke, berarti di sini ada mudhof ilaih dengan 3 konstruksi kata begitu. Nah, yang pertama di sini ada Ar-Rijal, kemudian yang kedua ada Al-Madinah, dan yang ketiga ada Al-Kufah begitu. Yang ketiga ada Al-Kufah. Nah, baik, kita lihat di sini. Ketika digabungkan, ya, maka ini menjadi mudhof ya Bapak Ibu. Si Ar-Rijal ini menjadi mudhof. Kemudian Al-Madinah ini menjadi mudhof ilaih. Kita sebut saja MI ya. Ini M mudhof dan ya lebih memudahkan sih MD ya, mudhof. Amdho ya. Mudhof ilaih. Gitu. Oke. Nah, lalu kemudian ada lagi yang di sini disebut sebagai mudhof. Gitu. Jadi ada 2. Nah, sementara yang Al-Kufah ini menjadi mudhof ilaih. Gitu. Seperti itu ya cara menganalisisnya. Lalu bagaimana bentuknya jadinya? Nah, bentuknya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ar-Rijal karena menjadi mudhof otomatis kan satu tidak beralif lam. Oke, kita bentuk di sini menjadi rijalun. Begitu ya. Lalu karena dia juga menjadi mudhof dan kebetulan dia ini adalah jamak taksir, maka rijalun menjadi rijalu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tanpa alif lam, nah walaupun tanpa alif lam dia tetap tidak bertanwin. Begitu. Tapi bukan berarti ini sih bukan munsharif ya Bapak Ibu. Ini adalah mudhof. Kemudian ada Al-Madinah. Begitu ya. Ada Al-Madinah sebagai mudhof ilai. Oke, kita tulis di sini. Al-Madinati. Karena mudhof ilai kan majrur ya. Nah, harus majrur. Berarti kan kasrah. Rijalul Madinati. Begitu. Rijalul Madinati. Persoalannya bahwa karena masih ada kata ketiga, ini kan dia kata kedua, kata ketiga, maka si Al-Madinah ini terkenai juga hukum mudhof. Karena itu Al-Madinah yang di kedua ini berfungsi ganda dia. Selain menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof. Begitu. Nah, sekarang berarti karena terkenai mudhof, dia terkena pula hukum mudhof, yakni tidak beralif lam. Karena itu Al-Madinah di sini kita hapus. Nah, Rijalu Madinatin ya. Begitu. Nah, problemnya karena dia menjadi mudhof juga ya. Berarti bukan Rijalu Madinatin tapi Rijalu Madinati. Nah, kita tinggal cari di sini konstruksi Al-Kufah. Al-Kufah, nah baru dia menjadi mudhof ilaih. Karena itu kita langsung saja Al-Kufati. Begitu. Rijalu Madinatil Kufati. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada kalimat, ada di sini konstruksi subjek predikat, nazartu.
Saya melihat. Nah, di sini ya. Nazartu. Nah, yang terkena hanya ini saja Bapak Ibu. Ini mudhof yang pertama ini terkena i'rab. Nah, karena itu dia menjadi rijala. Selebihnya adalah majrur semua itu karena berfungsi sebagai mudhof ilaih dan karena itu majrur semuanya. Nazartu rijala Madinatil Kufati. Jadi yang berubah itu hanya rijala. Begitu. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan mungkin disampaikan saja. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Ya, baik Pak, silakan. Ya, kalau misalnya kita sering mendengar ada sholawat itu yang bunyinya Allahumma sholli, apa ya? Allahumma sholli afdhola sholat. Ya, Allahumma sholli afdhola sholatin ala as'adi makhluqatik gitu Ustaz ya. Itu afdhola sholati itu mana yang lebih bagus dibaca itu Ustaz? Afdhola sholati atau afdhola sholatin? Mana yang lebih tepat itu? Allahumma sholli afdhola sholati ya. Afdhola sholati atau afdhola sholatin. Oh, baik. Kalau yang sering saya dengar sih biasanya itu ya. Kalau versi yang sering saya dengar, Allah kalau ikut tahlilan itu di kampung istri, Allahumma sholli afdholas sholati. Jadi menggunakan al-ma'rifat ya. Afdholas sholati ala as'adi makhluqatika. Badrid duja ya, kadang ada syamsud duha dan lain-lain. Nah, saya kurang tahu kalau ada versi lain yang misalnya memang di situ ada Allahumma sholli afdhola sholatin ya. Karena biasanya ya mungkin bisa saja itu merujuk pada kalau kita berkaca pada sholawat yang lain misalnya biasanya itu kan sholatan yang menjadi maf'ul mutlaknya itu biasanya nakiroh ya. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat ya wa taqdi lana biha jami'al hajat gitu kan. Nah, di situ ada nakiroh begitu ya. Nakiroh. Kemudian yang lain misalnya ada Allahumma sholli ala salawat apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tashrahu biha qalbi tashrahu biha qalbi wa apalagi ya salatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha qalbi wa tukassiru biha karbi atau wa tajlibu biha rizki dan lain-lain. Itu ada salatan begitu. Ada lagi juga yang kebanyakan versi ya salawat yang pernah saya temui dan saya hafal itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusakhiru li biha jami'a khalqika wa rizqika wa ilmika wa tu'tifu bi alayya quluba ibadika min kulli dzakarin wa untha. Itu juga di situ ada sholatan juga bentuknya adalah nakirah. Nah, kalau yang tadi yang ditanyakan itu kalau versi sholawat yang sering saya dengar itu versinya adalah afdholas sholati. Jadi menggunakan ma'rifat. Mungkin kalau Pak Mahmud menemukan versi yang nakiro juga ada ya Pak ya? Iya, saya mendengar ada dua macam itu Ustaz. Makanya ini yang mana yang lebih tepat dari konstruksi kalimat itu, apakah menggunakan ma'rifat atau menggunakan nakiro. Banyak saya dengar ada juga orang yang membaca Allahumma sholli sholat, Allahumma sholli apa tadi ya? Allahumma sholli
apa bacanya, Allahumma sholli afdhola sholatin gitu. Afdhola sholatin itu yang dengan tanpa alif lam gitu. Ada juga yang memang menggunakan alif lam. Jadi betul. dari konstruksi mudhof dan mudhof ilaihnya ini yang lebih tepat nih kira-kira yang mana di antara dua itu, Ustaz ya? Kalau untuk ketepatan sih ya dua-duanya juga bisa sebenarnya dipakai dan digunakan ya. Dan itu secara gramatikal atau secara struktur bahasa Arab berterima, maksudnya tidak menyalahi kaidah begitu secara bahasa Arab begitu. Jadi itu saya kira dua versi itu tidak masalah untuk diamalkan begitu. Nah, cuma yang versi yang sering saya temukan itu adalah yang afdolas solati ya ala asadi makhlukatika. Jadi menggunakan ma'rifat. Nah, sementara kalau yang nakiroh juga kita juga menemukan banyak sekali versi yang selain daripada tadi ya afdolus salati, afdolas solatin itu kan ada Allahumma sholli sholatan itu nakiro juga. Padahal di situ afdolas solatin juga sebenarnya kalau kita konstruksikan lebih jauh bahwa itu juga masuk dalam kategori maf'ul mutlak ya, solatnya gitu. Kira-kira posisinya sama kayak solatan yang pada solawat yang seperti biasa. Jadi saya kira itu nggak masalah. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah misalnya dari manakah solawat ini berasal dan apa kita perlu melacak kalau dalam tradisi ilmu hadis ini adalah sanadnya begitu ya, mata rantai atau jalur periwayatannya. Apakah solawat yang seperti ini punya sanadnya ke atas begitu ya, begitu misalnya. Nah, kalau kita punya sanadnya ke atas begitu, mana dari dua versi ini yang lebih sahih kira-kira dinisbahkan kepada perumus solawatnya kira-kira begitu. Nah, itu mungkin persoalannya. Sementara kalau dari segi struktur bahasa Arab itu saya kira tidak jadi soal itu antara dua versi itu kalau menurut saya sih. Baik yang afdolas sholatin atau afdolas sholati. Tinggal persoalannya adalah dari mana sholawat ini kita dapatkan. Dari situ ketika misalnya kita membandingkan dua jalur periwayatan bahwa sholawat ini berasal dari siapa gitu ya, siapa di atasnya misalnya, dan setelah ditelaah sanadnya misalnya bahwa versi ini nih yang lebih lebih orisinal begitu ya, karena ini sholawat misalnya ciptaan taruhlah kalau dalam tradisi Torekat sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani atau Abul Hasan Ali Asyadzili yang diturunkan kepada murid-muridnya terus bersanad dan versinya seperti ini gitu yang maksur dari kalangan syekh itu dari Ghaus seperti itu begitu. Nah, itu mungkin ininya yang mungkin bisa saya jawab ya Pak ya. Kurang lebihnya kalau saya belum meneliti dan menaas secara lebih jauh sih kira-kira mana versi yang benar di antara atau ya dua-duanya secara gramatikal benar, cuma yang paling kuat secara amalan itu bahwa ini dari penciptanya itu siapa begitu ya, itu ya siapa begitu ini. Kayak ada lagi misalnya salawat apa ya, salawat Nariyah ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan apa ya, kalau Allahumma sholli sholatan kamilatan ya wasalim salaman taman. Nah di situ kan itu ya nakiro itu nakiro. Nah sholawat Nariyah itu diciptakan oleh siapa misalnya, kita telah ini dari kitab ini diwariskan ke muridnya, muridnya punya kitab lagi nih sampai ke bawah ke kita begitu. Nah nanti kita teliti nih versi yang benarnya yang mana sih gitu kan. Nah, seperti itu.
Kan versi Narya itu banyak juga. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Ada yang tunhallu bihil uqadu ya. Ada itu yang baca. Wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apa ya? Ada Maklumatika. maklumatika. Bukan ya, bukan apa? Kulli maklumilak. Ada kulli ma'lumilak ya. Nah, itu kan ada kulli ma'lumilak, ada juga bi'adadi kulli ma'lumilak. Dua-duanya benar secara gramatikal dan tidak ada yang keliru. Cuma kan secara makna juga masih tetap sama begitu ya. Cuma kan secara redaksi ini yang orisinal yang mana sih begitu ya? Kira-kira begitu. Versi yang mana yang penciptanya langsung atau ya karena kalau yang seperti itu kan kita perlu sanad yang meriwayatkan kira-kira begitu. Nah, kalau seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin pertanyaan yang bisa. Tapi Ustadz maaf, itu kedua-duanya itu idofah ya Ustadz ya. Kalau Abdullah Sholati dengan Abdullah Sholatin, dua-duanya idofah kan Ustadz ya. Betul. Beda dengan misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan. Allahumma sholli sholatan di situ kan maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak, betul. Iya, jadi kalau Abdullah Sholati dengan Abdullah Sholatin, kedua-duanya itu idofah ya Ustaz ya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan versi tarkib wasfi ya, sholatan kamilatan. Nah, kalau misalnya dikonsistenkan dengan tadi ya, yang afdolas sholati, berarti kan Allahumma sholli as-sholatal kamilata. Nah, gitu ya. Karena itu kan dua-duanya. Tapi ada nggak versi yang seperti itu? Nggak ada ya kalau masalah. Kalau Allahumma sholli as-sholatal kamilata. Ya. Kalau itu kan ya kebanyakan setelah sholli itu nakiro, sholatan kamilatan. Allahumma sholli sholatan tunjina biha. Nah, tapi yang tadi yang Allahumma sholli afdola sholatin itu kan nakiroh. Nah, ini ada afdola sholati ma'rifat begitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada di dua-duanya secara gramatikal itu tidak bermasalah. Cuma nanti harus jadinya begini misalnya kayak tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina. Nah, kalau misalnya itu menjadi ma'rifat, bisa saja. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sholata allati. Nah, gitu ya. As-sholata allati tunjina biha, begitu. Berarti harus ada tambahan allati misalnya. Kalau secara gramatikal begitu ya. Tapi nyatanya kita tidak menemukan yang seperti itu konstruksinya. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut lagi misalnya bagaimana kalau seandainya konstruksi idhofat itu terdiri dari 4 atau misalnya 5 begitu. Nah, contohnya misalnya ada al-muslimuna, nah di sini ada ad-dar ya. Lalu kemudian di sini ada as-salam. Oke. Al-muslimun, al-Madinah, ad-dar dan juga as-salam begitu. Nah, kalau kita teliti lagi di sini al-muslimun berarti dia posisinya adalah mudhaf. Al-Madinah ini mudhaf ilaih. Lalu kemudian Al-Madinah juga begitu, karena masih ada kata setelahnya ya, dia menjadi
mudhaf lagi. Begitu. Dan ad-dar ini menjadi mudhaf ilaih. Karena masih ada kata lagi, maka kita perlu lanjutkan. Nah, ad-dar juga dia menjadi mudhaf untuk as-salam yang menjadi mudhaf ilaih. Begitu. Nah, jadi kalau ada 4 kata, pasti 2 kata yang ada di tengah ini itu memiliki 2 fungsi secara bersamaan. Yang pertama mudhaf ilaih, kedua mudhaf, pertama mudhaf ilaih dan kedua adalah mudhaf. Kira-kira begitu. Jadi satu kata al-Madinah dan ad-dar di sini itu memiliki 2 fungsi secara bersamaan begitu. Artinya ketika memiliki 2 fungsi secara bersamaan ini, kaidah-kaidah yang seperti ini juga berlaku, kira-kira begitu. Kaidah-kaidah yang seperti ini juga berlaku. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba analisis satu-satu ya. Nah, al-muslimuna itu menjadi mudhaf. Karena menjadi mudhaf, maka al itu kita hilangkan. Muslimuna jadinya kan begini ya. Tapi yang namanya mudhaf itu kan kalau jamak mudzakkar salim, isim mutsanna atau dan juga jamak mudzakkar salim, tanpa nun ya, nunnya dihilangkan. Begitu. Jadi nah, muslimu begitu. Lalu kemudian di depannya itu kan ada al-Madinah. Nah, al-Madinah ini menjadi mudhaf ilaih. Begitu. Menjadi mudhaf ilaih. Karena itu katanya adalah muslimul madinati. Nah, tapi karena dia merangkap menjadi mudhaf, nah sementara salah satu syarat daripada mudhaf itu adalah tidak boleh beral dan juga tidak boleh bertanwin. Karena itu muslimu madinati. Karena dia menjadi mudhaf, otomatis ada mudhaf ilaih di depannya. Nah, mudhaf ilaihnya itu ini diisi oleh kata ad-dar. Oke. Kita isi di sini ad-dari. Muslimu madinatid dari. Begitu. Pertanyaannya, ada ini kan adalah mudhaf ilaih. Begitu ya. Ad-dari itu benar seperti ini. Tapi dia memiliki 2 fungsi yakni mudhaf. Karena itu alif lamnya kita hilangkan menjadi dari. Kan mudhaf itu tidak boleh beral dan juga tidak boleh bertanwin. Begitu. Nah, dari. Tinggal yang terakhir adalah as-salami seperti ini. Nah, tinggal seperti ini gitu Bapak Ibu. Muslimu madinati daris salami. Nah, analisisnya begitu ya. Lalu bagaimana kalau konstruksinya adalah terdiri dari 5? Nah, terdiri dari 5 kata misalnya. Nah, di sini kita tambahkan al-mursalun saja Bapak Ibu. Ini terlepas dari nanti uraian tentang maknanya, kita jelaskan dulu bentuknya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau konstruksinya seperti ini? Oke. Al-muslimuna al-mursalin, al-mursaluna ya. Jadinya apa? Salam. Nah, kira-kira jadi apa ini?
Enggak ada ini. Mudhof Ya. keberapa itu Ustaz? Mudhof kelima ini. Ada mudhof tarkib idhofi dengan konstruksi 5 kata. Tarkib idhofi konstruksi 5 kata. Kalau ini kan 4 kata, ini 3 kata. Kalau ini adalah 2 kata. Nah, kalau 5 kata bagaimana? Sebentar Bapak Ibu. Biasanya bisa ditambahkan ini. Oh, kok nggak bisa ya? Nah, gitu. Mudhof. Tinggal ditambahkan saja kan? Salamnya ini menjadi mudhof. Begitu. Al-mursaluna menjadi mudhof ilai. Seperti ini cara analisisnya. Jadi berlapis-lapis. Jadi dari 5 tarkib idhofi dengan konstruksi 5 kata begitu. Berarti kata kedua, ketiga, dan juga keempat. Ini kata kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masingnya itu memiliki 2 fungsi secara bersamaan. Mudhof ilaih dan mudhof, mudhof ilaih dan mudhof, mudhof ilaih dan mudhof. Tinggal kata yang terakhir itu menjadi mudhof ilaih. Dan kata yang pertama itu menjadi mudhof. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya ini? Oke. Al-muslimuna menjadi muslimu ya. Ini sudah kita dapatkan ya. Muslimu ini kan karena mudhof kan. Kalau karena mudhof dia alif lam tidak beralif lam. Nun kita hilangkan. Madinah mudhof ilaih. Begitu. Mudhof ilaih boleh beralif lam, tapi karena dia berfungsi ganda menjadi mudhof, alif lamnya kita hilangkan menjadi madinati. Ada dari, misalnya, ya, dari ini asalkan dari dar, alif lam kita hilangkan dan dia juga tidak bertanwin. Begitu, dari salam, begitu mudhof ilaih. Nah, persoalannya di sini kita lihat bahwa assalam, assalam ini karena masih ada kata setelahnya, maka tarik. Apa yang dihilangkan di sini? Tarik. Alif lamnya kan. Nah, jadinya salami. Karena dia kan menjadi dari salami, oke, menjadi mudhof ilaih. Tapi karena dia juga menjadi mudhof, alif lamnya kita hilangkan. Lalu kemudian tinggal al-mursaluna. Dia menjadi al-mursalina. Begitu. Muslimu madinati dari salamil mursalina. Begitu. Seperti ini jadinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini itu ya gimana Ibu? Kalau muslim yang tadi awal sekali itu Ustaz. Atau ini muslimu. Itu Madinah cocok. Apa? Muslimu al-Madinah. Ya. Apa enggak? Madani, begitu Ustaz. Kalau al-Muslimu. Oh iya. Madani itu bentuk daripada nisbah. Nisbah. Ya, apa nisbah itu kayak misalnya bangsa. Bisa bangsa, bisa suku, bisa daerah, bisa wilayah, bisa juga mazhab. Itu nisbah. Kayak misalnya Syafi'i. Hanifah ya, Hanafi gitu.
Nah, itu nisbah. Kalau nisbah biasanya nanti bisa difungsikan sebagai adjektif atau man'ut. Naat ya. Nah, Maksud saya al-muslimu kenapa artinya kan muslim kota gitu ya Ustaz. Maksudnya apa gimana sih artinya itu? Muslimul Madinah itu muslim kota gitu. Muslim perkotaan, muslim kota apa gitu ya. Jadi muslim itu bisa tinggalnya, bisa miliknya di miliknya kota itu begitu ya. Muslimu al-Madinah. Kalau Muslim Madani, bisa nggak Al-Muslim Al-Madani? Bisa. Tapi Al-Madani ini merupakan karakter atau sifat yang khas dari seorang Muslim itu. Jadi jiwanya itu dia jiwa polis ya. Polis itu ya Madani itu. Polis itu berarti mengkota. Kalau bahasa Arabnya menghadori. Metropolis. Ya, polis. Polis, metropolis ya. Maksud saya mudzakkar sifatnya apa namanya itu gandengannya kok anas gitu nggak apa-apa itu ya Ustaz? Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Kayak contoh di sini. Kalau yang mu'annas itu ya, itu nanti tarkib waswi namanya. Sesama tarkib. Tarkib man'ut naat yang nanti akan kita jelaskan ya kalau bisa sampai malam ini ya. Kalau nggak bisa ya berarti ya besok lah insya Allah. Kita akan perjelas lebih jauh. Nah, apa perbedaannya? Misalnya ini nama saya. Abdul Aziz. Begitu. Dengan Abdun Azizun. Nah, kayak tadi ya. Apa bedanya? Muslimul Madinah dengan Muslimun Madaniyun. Begitu ya. Muslim Madani. Al-Muslim Al-Madani. Nah ini perbedaannya hanya dua. Yang pertama adalah tarkib idhofi, yang kedua adalah tarkib wasfi. Begitu. Bagaimana kalau seandainya ininya di mu'annas? Ya kita ganti yang lain saja ya Bapak Ibu. Misalnya al-jamil. Nah, bisa nggak begini? Abdul jamilati. Nggak bisa. Dengan yang sini ada satu lagi. Abdun jamilun. Nah, ya. Abdun jamilun dengan Abdul jamilati. Nah, itu gimana Ibu? Nggak bisa kayaknya Ustaz. Nggak bisa ya? Kayaknya, nggak tahu deh. Bisa itu Ibu. Bisa. Artinya apa? Iya. Oke, kita lihat secara makna ya. Ini yang cantik. Apa nih artinya? Abdun itu apa Ibu? Hamba. Hamba kan. Berarti kalau misalnya Abdu Al-Aziz berarti hamba yang mulia, yang perkasa. Nah, berarti itu mah Abdun Azizun. Hamba yang perkasa. Tapi itu kan hambanya yang perkasa kan? Tapi kalau Abdul Aziz itu bukan hambanya yang perkasa. Allah yang memiliki sifat Al-Aziz itu yang perkasa itu. Begitu. Nah, berarti kalau Abdul Jamilah itu apa? Dengan Abdun Jamilun. Nah. Abdul Jamilah jadi hambanya si Jamilah, Ustadz. Nah itu. Betul sekali Pak. Hambanya si Jamilah gitu ya. Hambanya si cantik itu. Gitu. Hambanya si cantik itu. Jadi ya ada perbedaan. Kalau hambanya si cantik itu berarti kan Abdunnya itu belum tentu Jamil kan?
belum tentu jamil. Yang jamil itu yang itu. Jamilah itu begitu. Jadi hambanya si cantik. Berarti kan Abdul Aziz itu hambanya Allah yang maha perkasa begitu. Nah, jadi Allahnya yang maha perkasa, bukan hambanya, bukan abdunnya. Kalau abdunnya yang perkasa itu diekspresikan dalam bentuk man'ut na'at. Abdun jamilun gitu. Atau abdun azizun begitu. Seperti itu, Ibu. Kira-kira gini nggak? Saya takutnya kurang begitu ini, kurang begitu bisa memahamkan. Ada Iya, mungkin. Masih remang-remang. Oke, mungkin saya contoh. Kalau Muslimul Madinah tadi artinya Muslim kota. Laki kota. Muslim kota. Muslim kota. Jadi kalau di dalam nahwu ya, biasanya mudhof ilaih itu ada 3 arti. Ada 3 arti susunannya itu. Yang pertama artinya adalah li. Nah, li. Li itu artinya apa? Untuk atau milik begitu, Ibu. Jadi kayak Abdul Aziz atau Abdul Jamilah itu sama dengan Abdun lil Jamilah begitu. Hamba miliknya orang cantik, miliknya cewek cantik. Begitu. Ini mudhof ilaih. Jadi maknanya itu antara mudhof dan mudhof ilaih itu bisa disisipi li. Maksudnya bisa disisipi makna li yang artinya itu untuk ataupun milik begitu. Ada juga yang bisa disisipi min. Ya. Nah, ya min gitu ya. Oke. Kalau min itu seperti apa contohnya? Misalnya begini. Kalau buku-buku nahwu itu biasanya contohnya cuma ini ya Bapak. Baitu khosyabin. Baitu khosyabin. Rumah kayu. Ya, rumah kayu ya. Berarti apa? Rumah yang terbuat dari kayu. Betul. Jadi sama artinya dengan al-bait minal khosyab. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Minal khosyab. Baitu khosyabin itu. Nah, itu mudhof ilaih itu makna yang keduanya adalah ya tadi menunjukkan arti kata min. Arti dari mana asalnya, kira-kira begitu. Nah, al-bait min khosyab. Nah, ini baitu khosyabin ya. Ada lagi yang maknanya itu adalah fi. Fi. Di. Contoh misalnya ada di sini adalah sahrul layali. Nah, berarti di situ ada sahrun. Sahrun itu artinya gegadang. Al-layali. Malam-malam. Berarti apa nih artinya Bapak Ibu? Kira-kira pantas nggak kalau misalnya kita artikan dengan li? Nggak tepat. Kita artikan dengan min juga kurang tepat. Fi yang pas. Sahrul layali itu artinya adalah bergadang di malam hari. Begitu. Jadi ada fi. As-sahru fil layali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini makna yang ditawarkan oleh buku-buku seperti kitab-kitab seperti Jurumiyah atau Mutamimah atau tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya Alfiyah. Kira-kira kalau nggak salah cuma sampai 3 ini. Begitu. Tapi kalau boleh saya tambahkan itu ada yang maknanya itu yang pertama adalah makna apa namanya? Al-maf'uliyah ya.
apa itu makna al-maf'ul ya? Makna keobjekan gitu ya. Maksudnya bahwa ya dengan catatan bahwa nanti mudhof itu harus berbentuk masdar dari fi'il yang muta'addi. Contoh misalnya masdar dari fi'il yang muta'addi, yang butuh objek itu apa? Seperti tadris ya, tadris. Tadris. Nah, tadrisut talibi. Nah, itu artinya apa ini, Bu? Tadrisut talibi, Bu. Berangsur-angsur. Tadris. Tadris. Iya, Mengajar. mengajar ya, mengajar santri, mengajar santri. Murid. Murid, mengajar murid. Nah, ini kan bentuknya adalah mudhof ilaih kan? Tadris itu mudhof, at-talib adalah mudhof ilaih. Begitu. Tadris itu masdar daripada darrosa yudarrisu. Nah, kira-kira bisa nggak coba misalnya secara makna itu ditambahkan li. At-tadris lit talib. Ya, cocok. Nggak pas, nggak cocok. At-tadris minat talib. Nggak cocok juga. Mengajar dari murid. Nggak cocok. At-tadris lit talib. Mengajar milik murid. Nggak cocok juga. At-tadris fit talib. Mengajar pada murid. Mungkin di sini agak lebih cocok ya. Tadris, tapi kurang enak. Nah, makanya saya tambahkan di sini al-maf'uliyah, makna keobjekan dengan catatan bahwa mudhof itu ada makna terbuat dari masdar, di mana masdarnya ini berasal dari kata kerja yang muta'addi, yang butuh objek. Karena itu maknanya adalah keobjekan gitu. Mengajar murid, mengajar murid. Nah, mudhof ilaih ini seolah sebagai objeknya daripada mudhofnya, seperti itu ya. Terus ada juga yang kedua namanya al-fa'iliyah. Makna kesubjekan. Nah, ini mah cuma istilah saya saja ya Bu Bibi. Untuk menambahkan lah kira-kira makna yang sudah ada di sini. Makna kesubjekan bagaimana? Misalnya begini. Kalau makna kesubjekan biasanya ya ya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kadang ngeblank. Julusut talamid. Nah, julusut talamid. Kan apa ini kira-kira? Julusut talamid. Murid-murid duduk apa tempat duduknya murid? Nah, duduknya murid-murid. Berarti kursi. Bukan. Kalau kursi kan kursiun. Duduknya murid. Duduknya murid-murid. Berarti kan seolah-olah murid itu duduk. Dan itu pemaknaannya secara kayak pelaku si muridnya itu kan. Gitu. Ini yang kita sebut sebagai makna al-fa'iliyah. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita camkan terkait makna-makna daripada mudhof ilaih itu begitu. Jadi kalau kita menemukan mudhof ilaih, maknanya gimana? Nah, ini pilih aja salah satu kira-kira yang pas itu apa. Begitu Ibu kira-kira. Susah juga ya. Kalau al-maf'uliyah berarti kan seolah-olah si mudhof ilaih itu menjadi maf'ul bihnya.
atau iya, iya. objeknya daripada mudhof ilaihnya. Mudhofnya ya. Kayak tadrisut thalib. At-thalib di sini seolah-olah menjadi objeknya tadris. Padahal dia bukan maf'ul. Begitu. Kalau kita bicara maf'ul bih, itu bicara kalimat. Tapi yang kita bicarakan di sini ini bukan kalimat. Ini adalah frase. Frase itu adalah kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Kalau membentuk subjek predikat namanya apa? Namanya klausa. Kalau nggak klausa ya jumlah atau kalimat. Jadi kalau kita sebut jumlah, yaitu udah pasti ada subjek, ada predikat. Walaupun namanya beda-beda kalau dalam bahasa Arab. Ada fi'il fa'il, ada fi'il naibul fa'il, ada mubtada khobar, ada isim kana khobar kana, ada isim inna dan khobar inna. Begitu. Itu kalimat di dalam bahasa Arab. Tapi kalau frase di dalam bahasa Arab, bentuknya seperti apa saja ya ini. Tarkib idhofi dan tarkib wasfi yang akan kita bahas nanti. Mungkin besok lah insya Allah Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini mungkin Bapak Ibu. Kalau masih misalnya kurang begitu dipahami. Ya, itu kalau tidak ada mungkin saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian terkait materi hari ini. Ini adalah tarkib idhofi, bahwa tarkib idhofi itu adalah frase di dalam bahasa Arab. Frase itu adalah kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Begitu. Ini berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat itu kumpulan kata membentuk subjek predikat. Apa bedanya misalnya Aziz itu guru ya dengan gurunya Aziz. Nah, gitu. Kalau Aziz itu guru itu kalimat. Itu adalah kumpulan kata. Aziz itu kan kata semua ya, guru misalnya. Tapi gurunya Aziz itu bukan kalimat, itu adalah frase. Begitu. Kenapa? Karena gurunya Aziz itu bukan subjek, bukan predikat. Tapi kalau Aziz itu guru, itu adalah subjek predikat. Nah, mudhof ilaih itu yang kira-kira disebut sebagai frase. Tarkib idhofi. Kata majemuk ya Ustadz, kalau Indonesianya ya. Sebentar. Enggak lihat. Di kulkas mungkin. Oh iya. Ya Ustadz, kata majemuk ya. Kata majemuk ya bisa gitu Ibu. Kata majemuk. Kata majemuk itu kayak seperti ini ya. Anak gunung gitu ya. Kaki langit. Muslim kota. Muslim kota. Kalau muslim kota ini frase. Ada lagi itu nanti. Kalau kata majemuk gitu. Kan kalau kata majemuk itu biasanya nempel terus gitu Ibu ya. Nah, kalau frase itu masih bisa dipisah cirinya. Oh, gitu. Beda ya. Jadi kayak misalnya anak gunung. Itu kan bukit berarti ya. Nah, maksudnya itu kalau anak gunung bukan gunung punya anak begitu. Tapi itu adalah gunung yang kecil. Orang dari gunung. Anak gunung. Bisa oh iya, bisa ada dua arti ya. Mustarok. Anak gunung berarti orang-orang yang suka naik gunung ya bisa. Atau bukit begitu. Bukit, iya, anaknya gunung. Nah, itu dua-duanya namanya adalah Frase. tadi kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk. Nah, kalau frasa itu masing-masing katanya itu masih punya arti gitu. Oh, masih punya arti. Masing-masing katanya itu kayak pintu kelas ya, berarti pintunya kelas kan. Kalau anak gunung bukan anaknya gunung kan.
Tapi bukit gitu kan. Satu kesatuan kata, tapi kan dia maknanya makna dari kata yang menyusunnya itu kan melebur. Maksudnya hilang begitu. Gimana ya saya jelasinnya, Ibu? Kira-kira seperti itulah. Iya Ustaz, jadi Agak ini. Pak Ustadz aja bingung, apalagi saya nih. Iya. Jadi kalau kata majmuk itu memang betul itu kumpulan kata, perpaduan leksem, perpaduan kata antara anak dan gunung misalnya begitu kan. Nah, tapi maknanya bukan anaknya gunung, bukan. Anak milik gunung, bukan. Gitu. Tapi maknanya itu adalah orang-orang, dan itu bukan anak-anak ya. Bisa anak-anak ya bisa bukan. Yang suka naik gunung begitu kan. Maka itu disebut sebagai anak gunung. Atau itu maknanya adalah bukit. Nah, di sini kita melihat bahwa entah itu anak, entah itu gunung, itu dua kata itu ketika digabungkan, masing-masing makna dari dua kata ini melebur, sudah tidak ada lagi begitu. Yang ada adalah makna lain. Begitu. Makanya ini mungkin bisa saja kalau anak gunung itu namanya adalah idiom begitu ya. Secara makna. Ya, idiom gitu ya. Suatu kumpulan kata yang tidak bisa kita maknai satu-satu tapi harus secara keseluruhan begitu. Seperti itu Ibu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin ya, kita cukupkan sekian Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan besok. Mungkin insya Allah kalau besok kita mulainya jam 8 Ibu insya Allah. Selesai jam 9:30 insya Allah. Ya, insya Allah. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti diingatkan kalau seandainya saya lupa. Besok ada tugasnya ya Bapak Ibu untuk yang tarkib idhofi ini. Nanti akan saya share di grup insya Allah. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, kita tutup Bapak Ibu dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.